Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Manajemen kelas A yang beranggotakan Ismi Nur NIM 1802010-014, Willy Chandra 1802010-016, Siti Fatimah Nurhidayah 1802010-021, Ari Satya Sandi Irawan 1502010-280, Naila Ayu Rahma 1802010-366, dan Nimatul Huriyah 1802010-371 yang akan mempresentasikan tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga. Namun, semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, alat input dan output, komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut sebagai komputer mainframe. Prosesor disebut juga sebagai unit pemproses pusat atau Central Processing Unit. CPU adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Sebuah prosesor dapat seperti Pentium Extreme Edition dari Intel mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam komputer. Kecepatan prosesor dan ukuran Word bersama-sama digabung untuk meningkatkan kekuatan komputasi. Proses atau Central Processing Unit mengendalikan kalkulasi, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data-data dari satu lokasi ke lokasi lain dalam komputer. Yang kedua, ada memori atau penyimpanan primer, yaitu tempatnya ada di papan sirkuit paling utama pada komputer dan disebut dengan motherboard. Yang ketiga, ada alat input, yaitu alat yang digunakan untuk menangkap pergerakan data-data secara manual atau elektronik, lalu disimpan dalam penyimpanan atau memori. Yang keempat, ada alat output, yaitu digunakan untuk menggerakkan data-data atau mengirimkan data-data dari komputer ke pengguna. Selanjutnya ada alat input atau input device, suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan pengiriman data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat-alat input yang umum adalah keyboard, mouse, dan pemindai. Yang kedua ada alat output atau output device, suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer ke pengguna. Alat-alat output yang umum adalah komputer monitor, printer, CD, dan pengeras suara. Yang selanjutnya ada ruang penyimpanan disk dan sekunder, memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Work experience. Kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Selanjutnya, peranti lunak yang ditulis oleh penggunaan. Pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikasi yang cepat mereka pergunakan dalam tugas pekerjaannya. Selanjutnya, komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat dari komputer yang tersambung melalui jaringan sendiri. Selanjutnya, koneksi publik. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara analog bermutu rendah. Telepon
Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps atau setara dengan 56.000 bit per detik. Protokol digital pertama kali diperkenalkan pada sistem telepon pada tahun 1080, tetapi kurang begitu populer sampai dengan tahun 1990. Selanjutnya, modem kabel merupakan modem yang tersambung melalui kabel koaksial yang umumnya digunakan untuk menerima siaran televisi kabel. Saya ingin menjelaskan tentang saluran pribadi, suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah sewaan dan saluran khusus juga digunakan. Saluran pribadi yang ditujukan untuk Anda gunakan disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Kemudian di sini ada jaringan pribadi maya atau biasa disebut virtual private network. Saluran pribadi mahal biayanya, paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Yang kedua, protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagai data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Yang selanjutnya ada sistem network arsitektur. IBM menciptakan sistem network arsitektur atau SNA sebagai suatu protokol miliknya pada tahun 1974. Protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar dan bukan untuk komputer mikro. SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urutan-urutan. Selanjutnya ada token ring. IBM menyadari bahwa tidak semua pelanggannya mampu atau ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk mengendalikan peranti keras. Kemudian, perusahaan mulai mengembangkan suatu protokol miliknya yang tidak mengandalkan diri pada suatu komputer induk untuk mengendalikan komunikasi ke komputer-komputer lain. Selanjutnya ada internet. Xerox mengembangkan suatu arsitektur komunikasi yang berbeda pada awal tahun 1970-an dan dengan bekerja sama bersama Intel dan Digital Equipment Corporation mengeluarkan internet. Internet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Yang terakhir ada alamat jaringan internet atau alamat IP. Adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 sampai 225 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Ada pertama jaringan area lokal atau local net area network. Yang kedua jaringan area metropolitan atau metropolitan area network. Yang ketiga ada jaringan area luas atau wide area network. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.